Mbak Nuri masuk. Butuh cangkangnya loh, jadi. Cangkangnya dah. Ya itu ini semua apa itu wani piro? Oh itu dah. Iya. Kancamu sing kelapa sawit butuh berapa banyak? Butuh cangkangnya loh. Cangkangnya, Kulite itu. kulite. Lah yang butuh piro? Kocok ono stok 2000. Cangkangnya butuh berapa ngono ya? Bukan cangkang 2000. 2000 ton. Butuh berapa? Butuh berapa cangkangnya? Butuh ton. Berarti harga berapa? Dan harga berapa? Pokoknya nak di bawah 1000 koncoku gak gelem. Sampai Surabaya. Oh terima kene. Ya. Kalau mau ngantar sampai Yang selanjutnya adalah bangga terhadap profesi yang digelutinya, Mas Yanu. Seseorang yang pengen berhasil, dia harus bangga terhadap profesi yang digelutinya. Bangganya dimulai dari mana? Dari yang dia sukai. Kalau dia suka, maka dia akan bangga terhadap yang digelutinya. Kalau dia bangga terhadap yang digelutinya, maka dia akan fokus untuk mengembangkan apa yang digelutinya itu untuk menjadi lebih baik lagi, Mas Yanu. Gitu. Kancamu iku kok langsung sing iku ya. Kancamu dhewe langsung iku nih. Saya jemputnya gua saya iki. sampel lagi lho. Jadi berbangga diri ini yang tidak boleh adalah ujub yang menganggap orang lain itu lebih kecil dari kita. Dalam bahasa yang lebih sederhana, berbangga diri dengan meremehkan orang lain. Tetapi bangga terhadap apa yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur terhadap apa yang Anda miliki. Contoh, saat ini Mas Yanu menjadi seorang announcer di sebuah stasiun radio. Di sini Mas Yanu bangga terhadap profesi, sehingga Mas Yanu berani untuk memperkenalkan diri sebagai saya Yanu, announcer radio ini yang siaran begini-begini, sehingga orang lain menjadi tahu kan, dan berbangga diri dalam artian syukur Mas Yanu terus mengembangkan potensi yang dimiliki, karena rasa syukur itu menerima apa yang menjadi profesinya Mas Yanu, kemudian menjalankannya secara sungguh-sungguh dan sampai pada capaian optimal, atau menjalankan sesuatu sebagaimana mestinya secara optimal, sehingga profesi Mas Yanu itu tidak tidak diremehkan oleh orang lain, karena Mas Yanu lah yang pertama bangga. Kalau Mas Yanu merasa tidak bangga, Mas Yanu merasa rendah, bagaimana orang lain bisa menghargai Mas Yanu dan bisa bangga terhadap apa yang diraih Mas Yanu? Cukup banyak para salesman yang bangga terhadap profesinya. Cukup banyak para artis yang awalnya dia bangga dengan kemampuan menyanyinya dan lain sebagainya. Gitu Mas Yanu. Bangga yang meremehkan orang lain dan merasa diri paling baik sendiri, itu yang dilarang. Tapi bangga di sini adalah bentuk rasa syukur dan bersungguh-sungguh menjalankan secara optimal, dan sekaligus merasa tidak rendah diri terhadap sebuah kenyataan yang mungkin orang lain mencemooh, tapi Mas Yanu bangga terhadap apa yang Mas Yanu yakini. Orang-orang Nabi pun dulu juga bangga dengan apa yang diyakini kan, sehingga Nabi diremehkan pun tetap merasa bangga dengan apa yang dibawanya, sehingga beliau mampu membuat orang lain justru bangga terhadap apa yang dibawa Nabi. Kalau kita tidak bangga dengan diri sendiri, bagaimana bisa meyakinkan orang terhadap apa yang kita bawa, Mas Yanu? Jadi setelah bangga terhadap profesi, dalam membangga terhadap profesi itu kemampuan kita untuk berani menyuarakan, memperkenalkan diri dengan apa yang kita atribut yang nempel. Yang kedua, syukur tadi diwujudkan dengan terus membina pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang baik. Dan yang berikutnya adalah membangun sikap mental positif. Saat ini dibutuhkan Mas Yanu, karena politik maneuvering di perusahaan, atau politik maneuvering di organisasi, atau politik perkantoran di sebuah instansi itu bisa saja saling menjegal, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif, menciptakan lingkungan yang tidak nyaman, menjegal orang dan lain sebagainya. Maka sikap positif harus kita ambil. Kalau ada orang yang bilang aja positif, nanti kamu dimanfaatkan orang, atau nanti kamu kurang waspada, itu gimana kan?
Nah, berpikir positif itu tentu dengan dasar kemampuan analisa yang baik terhadap lingkungan. Bahwa kita nyebrang sungai berpikir positif akan sampai dengan analisa kalau naik perahu. Dengan analisa bahwa perahu yang kita naik tidak tenggelam, bahwa perahunya memang tidak bocor. Jadi berpikir positif ini dilandasi dengan analisa risiko yang bagus. Karena berpikir positif yang tidak menggunakan analisa yang bagus, maka itu cenderung nekat, bukan tekad ya, nekat plus ngawur. Karena seseorang yang ngawur tidak dengan pertimbangan biasanya akan berakhir dengan penyesalan. Dan para pengusaha besar itu jatuh diantaranya karena nekat, tidak dengan pertimbangan yang tepat, gitu Mas Jan. Oke, kalau misalnya berpikir positif ini dikaitkan dengan orang-orang di sekitar kita, atau mungkin orang yang untuk kita kenal, apa nih? Yang pertama kita kenal, kita tidak perlu berprasangka buruk terhadap dia. Yang kedua yang membuat kita harus berpikir positif pada saat kita menjalin relasi dengan dia. Bagaimana cara dia berbicara dengan kita? Kalau itu dalam durasi yang panjang dia rekan kerja, bagaimana perilakunya terhadap diri kita, itu Mas Jan. Kalau perilakunya adalah perilaku negatif, tugas kita mengingatkan, bukan mengubah perilakunya Mas Jan. Kalau kita sudah mengingatkan dia, maka yang perlu kita lakukan adalah keberhasilan tadi, gitu, yang akan membuat kita bisa membina hubungan yang lebih baik Mas Jan. Yang terakhir adalah keberanian kita mengelola waktu. Karena cukup banyak orang-orang yang tidak berhasil karena mengabaikan, meremehkan waktunya. Pertanyaan sederhananya, dalam satu hari Anda pergunakan untuk apa waktu itu? Jadi kalau pengen berhasil, kelola waktu dan gunakan waktu itu untuk kepentingan peningkatan kualitas mutu hidup Anda. Gitu Mas Yan. Nah, kalau terkait dengan waktu, itu maksud saya yang menganggap bahwa saya ini sibuk sekali, saya ini banyak sekali hal yang saya lakukan, tapi kita itu merasa hasilnya itu sedikit, terutama bukan finansial, tapi kita merasa apa yang tadi sudah kita lakukan itu tidak berefek banyak untuk kehidupan kita mendatang gitu. Yang pertama karena pemaknaan terhadap tugas Mas Yanu. Mas Yanu menganggap bahwa tugas yang banyak itu bukan sesuatu yang penting buat Mas Yanu, sehingga Mas Yanu mengatakan ini tugas adalah bagian dari saya mengerjakan kewajiban. Tapi kalau itu dimaknai sebagai sesuatu yang luar biasa, akan menjadi luar biasa. Contoh, seseorang yang saya pernah ketemu dengan orang yang nyapu jalan itu, yang pasukan kuning ya. Dulu pakai pasukan kuning, sekarang nggak tahu pasukannya pakai bajuku. Sekarang baju apa saya nggak ngerti. Itu saya tanya, kenapa Bapak begitu pagi hari sudah sudah jam 4 itu habis subuh ya. Sudah ada motor bahkan jauh di bawah itu. Udah parkir motor terus Bapak gunakan sapu dan lain sebagainya. Bapak nyapu jalan itu. Meskipun padahal nggak ada yang ngawasi kan, saya bilang itu. Saya hanya tidak ingin gorong-gorong saluran air ini terbuntu oleh sampah. Kalau terbuntu oleh sampah kasihan, banjir, panjangan gak sedodolan koran Mas. Depannya memang ada agen saya dan beberapa teman-teman yang kebetulan bekerja. Benar Mas, kalau itu banjir kan. Dan saya kalau sampai ini banjir, ini kan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman, menyulitkan, membuat macet dan lain sebagainya. Dimaknai, padahal itu kan rutin itu ya kan, rutin nyapu, jalankan tugas. Dia nggak bilang saya takut wali kota lewat nanti kalau banjir, emang pernah lewat situ wali kotanya ya kan? Nggak, dia bilang gitu. Satu saat saya juga pernah ketemu naik lift, ada orang yang betulin lift itu, lift sebelah dimati kan, saya keluar dari lantai 5 di Geraha Pena. Saya tanya, Bapak kenapa sih mesti harus teliti tiap pagi baut murnya lift ini? Saya bilang, Sari, Bapak itu tahu ya, beliau pemilik perusahaan itu tiap hari naik lift ini dan beliau punya ribuan karyawan. Tentu kami tidak ingin orang yang sudah memberi makan banyak karyawan ini jatuh hanya karena saya lalai baut, masang baut atau mengontrol baut dari lift ini. Coba kelihatannya kan itu tidak bermakna, cuma muteri baut tiap hari kan gitu. Nah makanya makna yang kedua memang kemudian kemampuan kita untuk menghayati peran kita. Mungkin waktu kita habis hari ini untuk riwariwi menjalankan perintah tugas, tapi kan ini dari bagian dari kesungguhan kita menjalankan tugas. Kalau itu Anda maknai sebagai kesungguhan Anda menjalankan tugas untuk meningkatkan kualitas hidup Anda lebih baik di masa depan, suatu saat pasti ada jalan dari sebuah pekerjaan yang membuat Anda tidak hanya
sekedar menjalankan tugas, tapi meningkatkan harga diri Anda, meningkatkan mutu perekonomian kita, dan meningkatkan harkat kita. Sederhananya, ngingoni bebek situk iku bangga, nek dikei bebek sak kandang, dia akan merasa lebih bangga lagi. Tapi nek ngingoni bebek situk mati bolak-balik, wis ora usah dikei bebek maneh, mbarai mati wong situk mati apa meneh akeh gitu. Gitu. Oke. Nah, Kang Ari, gimana caranya mengconverse ya, atau mengubah dari perasaan kalau kita kerja itu biar tidak dimarahi gitu, Kang Ari. Kita mengerjakan itu biar tidak dimarahi, agar kita rubah, agar kita ini seperti yang dikatakan Kang Ari tadi, bisa memaknai pekerjaan itu. Bagaimana cara merubahnya? Yang pertama, orang marah itu mesti ada alasannya. Biasanya tergantung dari standar yang ditetapkan. Nah, apakah Anda sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan tadi? Ya. Kalau ini masih marah, berarti aneh orangnya. Yang kedua, tentunya biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi tadi itu mutu ya, Mas. Biasanya dengan waktu selesainya sebuah tugas. Kalau Anda lewat waktu dimarahi, wajar. Berarti sebenarnya kita harus berbenah diri sebab marahnya dia beralasan. Yang ketiga, jumlah. Dari jumlah itu biasanya berkaitan dengan berapa yang harus kita selesaikan. Nah, dari 3 ini coba kita pikirkan. Dari alasan dia marah itu karena 3 ini atau karena yang lain. Kalau karena yang lain, saya pikir kita tidak perlu terlalu memasukkan itu ke dalam hati. Memang tipikal dia adalah tipikal orang yang suka marah kepada apa aja gitu, Mas Yan. Oke, baik Kang Ari. Kita coba simpulkan apa yang tadi sudah dibahas Kang Ari. Apa saja Kang Ari? Yang pertama, sukses itu adalah hak. Karena sukses adalah hak, maka kita harus berani untuk memperjuangkan hak kita. Dan untuk berani memperjuangkan hak kita butuh kepribadian. Mantapkan pribadimu, mantapkan pribadi para pendengar Rapendik, mantapkan diri kalian. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana Anda bangga terhadap apa yang sudah Anda geluti. Karena dengan Anda bangga dengan apa yang Anda geluti, Anda akan menikmati, Anda akan merasa nyaman, Anda merasa sangat bebas. Dan yang selanjutnya adalah membangun mental positif supaya Anda selalu berani menghadapi tantangan dan kesulitan. Dan yang paling akhir, mengelola waktu. Perhitungkan waktu Anda dalam sehari itu untuk kepentingan apa saja. Sukses adalah hak kita. Dan tinggal kita mau mengambilnya dengan berjuang atau kita menolak hak keberhasilan itu, Mas Yanu. Thank you Kang Ari. Terima kasih Mas Yanu, mudah-mudahan sukses. Amin.